Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم Limithli hadza falyamalil 'amilun. Afama nahnu bimayyitin, maka apakah kita tak akan lagi mati? Illa mautatana ula, kecuali kematian kita yang pertama saja. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kita tidak diazab. Inna hadza, sesungguhnya inilah lahwal fawzul azim, betul-betul dialah keberuntungan yang besar itu. Limithli hadza, untuk yang seperti inilah falyamalil 'amilun, maka hendaknya berusaha siapapun yang masih bisa berusaha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bila kita simak munasabah keterkaitan ayat 58 sampai 61 surat As-Saffat tadi hadirin dengan rangkaian ayat sebelumnya, khususnya kita simak sejak ayat 50, maka akan terasa oleh kita rangkaian ayat-ayat itu membicarakan di antara percakapan sesama penghuni surga yang tidak kelak, ketika mereka merasakan kenikmatan keadaan. Begitu nikmatnya sehingga kita kenal dalam ungkapan Islam, ma la 'aina ra'at wa la udhuna sami'at. Kenikmatan yang tak satu pun mata pernah melihatnya, tak satu pun telinga pernah mendengarnya. Begitu nikmat. Dan hadirin, naluri kita manusia, siapapun kita manusia, bukankah kalau telah merasakan kenikmatan, biasanya kita tak ingin berpisah dengan kenikmatan itu. Jangankan kenikmatan surga, kenikmatan di dunia ini saja, bila kita telah merasakan nikmatnya, biasanya kita tak ingin berpisah dengan kenikmatan itu. Makanya jangan heran ada orang di dunia ini telah merasakan nikmatnya duduk di kursi tempuh, maka dia akan minta terus tambah, terus tambah, terus tambah. Maka ini tanda kita manusia, tak ingin berpisah dengan kenikmatan, apalagi ini kenikmatan surga. Itu pula hal tampak dalam percakapan sama penghuni surga. Itu jelas mereka tak ingin berpisah dengan kenikmatan. Dan bukankah dalam pandangan kita sebagai manusia, kematian sering dianggap pemisah kenikmatan. Nah, di sini tampak oleh kita yang kita baca tadi. Afama nahnu bimayyitin, maka apakah kita takkan lagi mati? Illa mautatana ula, kecuali kematian kita yang pertama saja ketika dahulu di dunia. Seolah mendapatkan percakapan mereka, surga ini begitu nikmat, kita tak ingin berpisah dengan kenikmatan ini. Bukankah kematian sering dianggap pemisah kenikmatan? Kalau begitu, afama nahnu bimayyitin, maka apakah kita takkan lagi mati? Illa mautatana ula, kecuali kematian kita yang pertama saja ketika dahulu di dunia. Bapak Ibu, langsung terasa oleh kita, pertanyaan ini dalam ayat ini pertanyaan tidak butuh jawaban. Karena kita paham berdasarkan keterangan ayat maupun hadis, penghuni surga itu mereka tak lagi mati, mereka khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya.
Sehingga terasa oleh kita, ayat ini cuma menggambarkan betapa mereka tak ingin berpisah dengan kenikmatan itu. Kematian tadi kita katakan sering anggap pemisah kenikmatan. Ini makin menegaskan betapa nikmatnya yang mereka rasakan tak ingin berpisah. Apabila dimati, maka apakah kita akan lagi mati? Illa mautatan al-ula, kecuali kematian kita pertama saja ketika dahulu di dunia. Jelas tak lagi mati. Cuma hadirin muncul pertanyaan, kalau tak lagi mati di dalam surga itu khalidina fiha, kekal dalam itu bagian dari kenikmatan surga, maka bukankah orang kafir dalam neraka dalam keyakinan Islam juga khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya? Kalau gitu di mana bedanya? Orang kafir dalam neraka juga khalidina fiha. Beda sama Allah dengan banyak keyakinan ahli Muslim bahwa dia punya dosa, tentu dia akan dihukum oleh sesuai dengan kesalahannya. Tapi banyak yakini setelah itu ujung-ujungnya dia akan masukkan ke dalam surga. Hadirin, makanya Bapak Ibu kita ingat pesan Nabi, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Siapapun akhir kalamnya la ilaha illallah, alias wafat sebagai mukmin, dakhalal jannah, dia masuk surga. Makanya banyak pemahaman hadirin mukmin bahwa dia punya dosa, dosanya dihukum oleh Allah, ujung-ujungnya dengan izin Allah mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga. Saling mengingatkan kita Bapak Ibu, sebejat apapun kita selama ini, sepekat apapun dosa kita selama ini, jangan pernah keluar dari Islam. Karena ini yang akhirnya akan menyelamatkan kita. Kembali hadirin, penghuni surga khalidina fiha, di dalamnya. Orang kafir dalam neraka juga khalidina fiha. Kalau gitu di mana bedanya? Dilanjutkan oleh ayat ini, wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kita tidak diazab. Ini beda dasarnya. Sama-sama khalidina fiha, penghuni surga tidak diazab, penghuni neraka yang diazab. Ini beda dasarnya, walau sama-sama khalidina fiha. Di titik ini hadirin, kita ambil pelajaran pertama siang ini. Kalau begitu, masalah kita bukan tentang panjang pendek umur kita. Masalah kita, apakah kalau umur ini habis, kita disiksa Allah atau tidak? Ini masalah kita. Karena penghuni surga khalidina fiha, penghuni neraka khalidina fiha. Yang satu tidak disiksa oleh Allah, yang satu disiksa oleh Allah. Sehingga tidak berlebihan. Pelajaran pertama kita ambil, masalah kita bukan tentang panjang pendek umur kita. Masalah kita adalah kalau umur ini habis, apakah kita disiksa Allah atau tidak? Tidak jarang kita mendengar ungkapan, duh malang anak itu wafat usianya masih muda. Duh beruntung bapak ibu itu kenapa usianya panjang. Ternyata bukan ini ukurannya. Ukurannya adalah apakah kalau umur ini habis disiksa Allah atau tidak. Tentu ini harus menjadi renungan bagi jalan hidup kita. Pelajaran coba kita ambil hadirin dan ini. Inna hada lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya inilah masuk dalam surga Allah, inilah tidak lagi mati di dalamnya, inilah tidak disiksa oleh Allah, inilah inna hada, sesungguhnya inilah lahuwal fawzul azim. Betul-betul dia keberuntungan yang besar itu, betul-betul dia kemenangan yang besar itu. Ini keberuntungan itu, ini kemenangan itu. Yang lain kalau betul tidak beruntung, tidak menang. Yang beruntung, yang menang itu al-fawzu, ini dia. Masuk dalam surga Allah, tidak lagi mati di dalamnya, tidak disiksa Allah. Ini dia. Hadirin, kita fokus pada al-fawzu ini. Bukankah terkadang kita menamakan anak cucu kemenangan kita dengan kata-kata ini? Terkadang diberi nama Faiz, Fauzi, Fauziyah, Fauzan, Fawaz, Faizah, segala macam kata-kata ini.
Dan bukankah hadirin awal Idul Fitri kebanyakan kita juga mengucapkan innal aidin wal faizin al faizin. Ini kebiasaan Muslim Indonesia mengucapkan ini. Ini kita surat al-fawzu ini. Kalau begitu bisa kita pahami al-fawzu ini mendapatkan ampunan Allah, lepas dari sisa Allah, masuk dalam surga Allah. Bukan surah Al-Imran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Siapapun dilepaskan dari sisa neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh untung. Ini dia beruntung itu, mendapatkan ampunan Allah. Karena siapa kita yang tak pernah melakukan dosa, melakukan salah, ukuran salah benar itu aturan Allah. Siapa di antara kita yang tak pernah melanggar aturan Allah? Al-fawzu itu mendapatkan ampunan Allah, lepas dari siksa Allah, masuk dalam surga Allah. Sehingga dari kalau kita namakan anak cucu kenakan kita dari akar kata ini, sebenarnya kita sedang mendoakan mereka, nah, jadi orang beruntung, jadi orang menang. Orang beruntung, orang menang itu tidak hanya ditentukan dari berapa banyak uangnya, tidak hanya kalau hanya itu untuk Qarun yang paling beruntung. Orang beruntung itu tidak hanya ditentukan berapa tinggi jabatannya, kalau hanya itu tentu Fir'aun paling beruntung. Orang beruntung itu juga tidak ditentukan berapa panjang gelar akademiknya, tanda cerdas otaknya, kalau hanya itu Haman tentu paling beruntung. Haman itu orang cerdas tadi menjilat Fir'aun. Orang beruntung itu mendapatkan ampunan Allah. Salah langkah dia taubat, mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah. Lepas dari sisa Allah, masuk dalam surga. Terasa oleh kita, habis ayat ini mengiring kita lihat kembali mana rugi selama ini kita pandang, mana menang. Bisa saja yang kita anggap untung ternyata rugi, yang kita pandang menang ternyata kita kalah. Ukurannya tampak dalam ayat-ayat tadi. Tidak jarang hadirin kita mengukur untung rugi hanya dari berapa rupiah yang kita bawa pulang, bukan dari apa akibat kalau umur ini habis. Ambil contoh, kita dagang modal 10.000, dijual 12.000. Dia tanyakan pada masing-masing bidang, dia akan banyak menjawab ini untung atau rugi, akan banyak menjawab untung. Modal 10 dijual 12. Banyak kita menjawab untung. Tapi hadirin, kalau kita ukur dengan keterangan ayat tadi, modal 10 dijual 12, orang ini bisa untung, bisa rugi. Gimana logikanya bisa untung, bisa rugi? Modal 10 dijual 12, rugi kalau timbangannya curang. Orang beli 1 kilo, isinya 8 ton. Menurut katanya untung, dia rugi. Kecurangan mana yang lepas dari siksa Allah? Jangankan yang kelak, di dunia ini saja pelaku pasar pemerintah menghukum kedai kita. Jangan lagi belanja di kedai bapak itu. Kenapa? Timbangannya langsung dihukum. Modal 10 dijual 12 bisa rugi kalau timbangan curang. Tapi modal 10 dijual 12 bisa untung kalau dagangnya jujur. Mudah-mudahan untung dunia juga untung akhirat. Sehingga ukurannya tidak hanya berapa rupiah yang dibawa pulang, ukurannya apa akibat yang dituai bila umur ini habis. Sama hadirin, orang berbeli ikan dalam kolam, bahasa orang awam belum jelas berapa beratnya, apa jenisnya, berapa banyaknya, sehingga ini menimbulkan moral ketidakjelasan, menimbulkan peluang saling menzolimi. Menurut yang menzolimi dia untung, ternyata ini rugi. Ukuran untung rugi ternyata tidak hanya berapa banyak uang yang dibawa pulang, tidak hanya berapa tinggi jabatan yang diraih, itu cuma firman yang untung. Tidak hanya berapa banyak gelar akademiknya, ukuran untung rugi apa yang diterima bila umur ini habis. Kalau itu sebelum umur ini habis tentu disesuaikan dengan aturan Allah. Dimithli hadza falya'malil 'amilun. Untuk yang seperti inilah hendaknya berusaha, siapapun yang masih bisa berusaha. Kesini arahnya hendaknya. Sehingga kalau salah segera kita mengampun pada Allah. Mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah.
dilepaskan dari sisa Allah, masuk dalam surga. Siapa di antara kita hadirin yang tak ingin dosa kita diampuni? Sehingga wajar saja kita temukan hikmah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Mengapa hadirin 10 hari terakhir Ramadan ini kita didorong memperbanyak doa? Doanya dalam pandangan Syaikh Tirmidzi adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau suka maaf, engkau suka ampunan. Fa'fu anni, maka ampuni aku. Begitu juga hadirin, ada sebagian ulama menyarankan perbanyak ulang kita baca doa di bulan Ramadan ini. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuskanlah nama kami, nama ayah kami, nama ibu kami dari daftar penghuni neraka. Kami sadar kami orang dosa, tapi kami sangat berharap ampunan-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.